Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Oktaviadi dengan NIM 20 11 02 00 13 dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membacakan sedikit materi tentang adat Minangkabau dengan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian yang saya sampaikan ini kita mengetahui bagaimana adat Minangkabau itu. Adat Minangkabau. Materi adat Minangkabau terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pengertian adat. Yang kedua, pembagian adat Minangkabau. Pada pembagian adat Minangkabau ini terdapat 4 macam pembagian. Yang pertama, adat nan sabana adat. Yang kedua, adat nan diadatkan. Yang ketiga, adat nan teradat. Yang keempat, adat istiadat. Materi ketiga, sumber adat Minangkabau. Pengertian adat. Adat adalah gagasan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Pembagian adat Minangkabau. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku di alam ini. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, mengandung norma, dan mengandung hukum. Adat yang paling tinggi di Minangkabau ialah adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat itu bersumber dari alam yang bersifat tetap. Alam itu sendiri adalah ciptaan Allah. Dengan begitu, adat nan sabana adat pada hakikatnya hukumnya yang ditetapkan oleh Allah. Contoh dari adat dan sabana adat, misalnya air membasahi, api membakar, ayam berkokok, laut berombak. Karena sifatnya yang kekal, maka adat ini tidak lapuk karena hujan, indak lakang dek paneh. Jika diasak indak layu, jika dicabui indak mati. Tidak atau yang bahasa Indonesianya, tidak lapuk terkena hujan, tidak lekang oleh penas. Dua, adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan merupakan adat buatan. Adat ini dirancang dan disusun oleh manusia. Adat nan diadatkan merupakan aturan yang tidak tertulis. Ia merupakan ketentuan, aturan, dan rambu-rambu dalam kehidupan masyarakat. Sifat adat ini adalah diberikan atau diwariskan. Adat nan diadatkan adalah adat buatan yang dirancang dan disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan yang berupa adat nan diadatkan disampaikan dalam pepatah, petatah, dan petitih, mamangan, pantun, dan ungkapan bahasa yang berkias hikmah. Contoh dari adat nan diadatkan adalah prosesi pengangkatan penghulu, prosesi pernikahan, dan lain-lainnya. 3. Adat nan teradat. Adat nan teradat yaitu adat yang oleh suatu negari sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negarinya.
dan tidak bertentangan dengan dua tingkat adat di atasnya. Dari pengertian ini lahirlah istilah adat Salingkuang Nagari. Yang dimaksud dengan adat nan teradat yaitu yang telah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang, yaitu menurut Alua Jo Patui Raso Jo Pareso Kilek Jo Bayang Musyawarah Mufakat. Adat nan teradat contohnya yaitu pada adat pernikahan. Meskipun prosesi alek di Minang sama, namun ada hal atau kebiasaan berbeda pada pelaksanaan tergantung daerahnya masing-masing. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan adat. Ia dibuat dengan kata mufakat oleh niniak mamak dalam suatu negari. Peraturan ini menampung segala kemauan dan kesukaan anak negari yang sesuai menurut Alua Jo Patui Jo Mungkin. Peraturan ini berbeda antara suatu negari yang lain karena kemajuan anak negarinya berbeda-beda. Contoh adat istiadat Minangkabau yaitu yang pertama balimau, yang kedua makan bajamba, yang ketiga batagak penghulu, yang keempat batagak kudo-kudo, yang kelima tabui, 6 pacu jawi atau pacu tiak, yang ketujuh upacara turun mandi, dan masih banyak yang lainnya. Sumber-sumber adat Minangkabau. Yang pertama ada hukum halam. Alam adalah model untuk menyusun adat. Yang kedua ada keputusan dari penghulu. Yang ketiga agama atau syarak. Pada awalnya falsafah adat Minangkabau itu bersumberkan pada alam. Sesuai dengan falsafah alam terkembang jadi guru. Karena pada awalnya nenek moyang orang Minangkabau melandasi hidupnya pada ketentuan dari alam. Nenek moyang orang Minangkabau memandang bahwa kenyataan yang terdapat pada alam itu bisa menjadi pegangan hidupnya. Namun setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, adat Minangkabau yang cenderung berpedoman kepada ketentuan dalam alam telah memberikan pengaruh besar terhadap falsafah adat ini, sehingga terlibatlah suatu keakraban atau kepadanan antara adat Minangkabau dengan agama Islam. Pada akhirnya berubahlah falsafah adat Minangkabau ini menjadi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.